Hai semua, perkenalkan nama saya Crantina Veronica Snambela dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan perhitungan infiltrasi. Yang pertama, pengertian infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air tanah ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di dalam tanah, air mengalir dalam arah lateral sebagai aliran antara atau interflow menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan perkolasi atau percolation menuju air tanah. Gerak air di dalam tanah melalui pori-pori tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi menyebabkan aliran air selalu menuju ke tempat yang lebih rendah, sementara gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Air kapiler selalu bergerak dari daerah basah menuju ke daerah yang lebih kering. Dalam infiltrasi dikenal dua istilah, yaitu kapasitas infiltrasi dan laju infiltrasi yang dinyatakan dalam milimeter per jam. Kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu, sedangkan laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada kondisi tanah dan intensitas hujan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama ada kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh. Air yang tergenang di atas permukaan tanah terinfiltrasi ke dalam tanah yang menyebabkan suatu lapisan di bawah permukaan tanah menjadi jenuh air. Apabila tebal dari lapisan jenuh air adalah L, dapat dianggap bahwa air mengalir ke bawah melalui sejumlah tabung kecil. Aliran melalui lapisan tersebut serupa dengan aliran melalui pipa. Kedalaman genangan di atas permukaan tanah atau D memberikan tinggi tekanan pada ujung atas tabung, sehingga tinggi tekanan total yang menyebabkan aliran adalah D plus L tab. Yang kedua adalah kelembapan tanah. Jumlah air tanah mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Ketika air jatuh pada tanah yang kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, sedangkan bagian bawahnya relatif masih kering. Karena adanya perbedaan tersebut, maka terjadi gaya kapiler yang bekerja sama dengan gaya berat, sehingga air bergerak ke bawah atau infiltrasi dengan cepat. Dengan bertambahnya waktu, permukaan bawah tanah menjadi basah, sehingga perbedaan daya kapiler berkurang dan juga infiltrasi berkurang. Selain itu, ketika tanah menjadi basah, koloid yang terdapat dalam tanah akan mengembang dan menutupi pori-pori tanah, sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi pada periode awal hujan. Yang ketiga ada pemampatan oleh hujan. Ketika hujan jatuh di atas tanah, butir tanah mengalami pemadatan oleh butiran air hujan. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang berbutir halus atau seperti lempung, sehingga dapat mengurangi kapasitas infiltrasi. Untuk tanah pasir, pengaruh tersebut sangat kecil. Yang keempat ada penyumbatan oleh butir halus. Ketika tanah sangat kering, permukaannya sering terdapat butiran halus. Ketika hujan turun dan infiltrasi terjadi, butiran halus tersebut terbawa masuk ke dalam tanah dan mengisi pori-pori tanah, sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi. Yang kelima adalah tanaman penutup. Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan tanah seperti rumput atau hutan dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah tersebut. Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memempatkan tanah dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang atau tempat hidup serangga. Apabila terjadi hujan, lapisan humus mengembang dan lubang-lubang atau sarang yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeable. Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup tanaman. Yang keenam ada topografi. Kondisi topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air kekurangan waktu infiltrasi. Akibatnya, sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar, air menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi. Yang ketujuh ada intensitas hujan. Intensitas hujan juga berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi. Jika intensitas hujan lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual adalah sama dengan intensitas hujan. Sedangkan apabila intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual sama dengan kapasitas infiltrasi. Kemudian ada proses terjadinya infiltrasi. Secara garis besar, proses terjadinya peristiwa infiltrasi air ke dalam permukaan tanah dapat dibagi menjadi beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama, terjadinya hujan atau presipitasi lainnya. Yang kedua, masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah. Yang ketiga, tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah. Dan yang keempat, proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain. Selanjutnya adalah manfaat dari infiltrasi. Ada beberapa manfaat infiltrasi, yaitu yang pertama sebagai studi konservasi air dan daerah aliran sungai. Pemahaman mengenai limpasan dan infiltrasi di suatu wilayah sangat krusial bagi penelitian mengenai konservasi air. Yang kedua, sebagai penelitian air tanah dan air aquifer.
Seperti yang sudah kita bahas di atas, infiltrasi merupakan salah satu metode pengisian kembali air tanah dan air aquifer yang ada di dalam permukaan bumi. Yang ketiga, pencegahan banjir limpasan. Seperti yang sudah kita bahas juga di atas, pemahaman mengenai infiltrasi dapat diaplikasikan ketika merencanakan daerah resapan air dan daerah terbangun. Pemahaman ini penting karena semakin banyak daerah resapan air, maka semakin rendah potensi terjadinya banjir yang disebabkan limpasan hujan. Yang terakhir adalah kestabilan ekosistem. Pemahaman mengenai infiltrasi juga penting agar pembangunan yang ada tetap memperhatikan kestabilan ekosistem di sekitarnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah menonton video saya. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih.